Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema Info. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik tentang blogging terkait dengan masa depan halaman AMP. Dan saya percaya, hampir setiap blogger sudah tahu, apa itu halaman AMP. AMP, Accelerated Mobile Page, merupakan suatu komponen framework, kerangka kerja, HTML yang mengubah situs versi desktop menjadi versi mobile dan menjadi lebih ringan. Artinya lebih cepat. Perlu Anda tahu, AMP ini adalah proyek yang diciptakan Google yang diklaim memberikan keunggulan ranking di SERP, Search Engine Result Page, ketimbang situs web tanpa AMP. Akan tetapi, Google mengeluarkan pernyataan bantahan tegas atas klaim di atas, artinya AMP bukanlah faktor yang mempengaruhi ranking di SERP. Dari sini sudah cukup jelas bukan? Kita akan jelaskan bukti satu persatu, mengapa menggunakan halaman AMP dan pada akhirnya juga menggunakan template AMP sama sekali tidak akan relevan dengan SEO. Melalui cara apapun, terlebih lagi di tahun 2022. Awal tahun 2021 yang lalu, ikon petir AMP mulai menghilang dari halaman sebagai penanda apakah sebuah halaman itu sudah AMP atau tidak. Mari simak baik-baik alasan mengapa halaman AMP itu tidak harus menjadi pilihan kita lagi di tahun 2022 ini. Alasan 1, Google bertanggung jawab penuh atas kesuksesan AMP. Ya, secara teori, Google jelas sekali mampu menjadikan AMP sebagai faktor untuk mempengaruhi perankingan. Tapi sayangnya cara kerjanya Google AMP sama sekali tidak demikian. Adalah hal yang mustahil bagi perusahaan sebesar Google menganaktirikan halaman non-AMP yang terus stabil dan secara abadi telah memberikan dan terus memberikan kontribusi yang tidak terbantahkan. Misalnya, adalah tidak mungkin mengorbankan halaman HTML klasik, hanya demi AMP yang masa depannya semakin tidak jelas. Tidak mungkin memilih nila setitik demi susu sebelangga. Benar gak sih pepatah ini? Tolong, dikoreksi ya. Atau dengan kata lain, jika Google memutuskan menjadikan halaman AMP sebagai faktor untuk SERP atau faktor perankingan, jika Google benar-benar mengistimewakannya, maka itu adalah tindak pemaksaan. Pemaksaan berarti menentang aturan dan kebebasan, melawan prinsip profesionalisme perusahaan. Tidak akan mungkin demikian, karena AMP sama sekali bukanlah penentu faktor perankingan. AMP hanyalah sebuah alternatif dari halaman mobile HTML klasik biasa, dan sebagai sebuah alternatif ia bisa saja sukses, namun bisa saja gagal total. Alasan 2, AMP mampu meningkatkan kecepatan halaman mobile. Namun, walaupun AMP sama sekali bukan alat yang mampu mempengaruhi faktor perankingan, namun kecepatan halaman mobile adalah sangat penting. Tapi tunggu, mari kita menoleh kembali kepada perkembangan teknologi smartphone dan teknologi bandwidth internet pada awal AMP dicetuskan. Karena, pada waktu itu di tahun 2015, teknologi mobile telah mulai berada pada fase-fase mereka dengan teknologi jaringan yang masih menggunakan bandwidth internet 3G dan 4G. Ya, artinya kendala pada kecepatan. Sementara itu kita mulai memahami, faktor penghambat kecepatan tidak semata-mata terletak pada optimasi kode-kode HTML, namun juga, soal bandwidth dan kecepatan teknologi jaringan internet. Dan tentu saja, karena boomingnya penggunaan perangkat mobile, semua pihak setuju bahwa halaman mobile akan menguntungkan dari sisi bisnis. Faktanya orang-orang mulai melakukan kegiatan belanja online dan mereka tidak ingin terkendala oleh kecepatan akses internet. Ide menerapkan halaman AMP sebagai akselerator kecepatan pada perangkat mobile memang terasa penting setidaknya pada waktu itu. Dan itulah yang telah terjadi, pelaku di dunia web segera menyadari, kecepatan bukan semata-mata optimalisasi kode-kode HTML, kecepatan sangat dipengaruhi oleh teknologi mesin perangkat mobile dan kecepatan teknologi jaringan internet seluler. Terutama ketika era 4G mulai berakhir, pada tahun 2021 dan kini dunia memasuki era jaringan internet 5G. Hal itu membuat akses internet melalui perangkat mobile menjadi sangat cepat dan mampu menghilangkan latensi. Alasan 3, halaman mobile klasik juga bisa dioptimalkan. Pakar web juga menyadari bahwa halaman HTML mobile klasik juga bisa dioptimalkan. Dalam beberapa kali pengujian membandingkan kecepatan halaman HTML mobile klasik yang sudah dioptimalkan dengan halaman AMP ternyata hampir memiliki kecepatan yang seimbang. Itulah yang kemudian terjadi, ketika dunia merambah kepada kecepatan berteknologi IoT. Gap kecepatan halaman AMP dan halaman HTML klasik sudah tidak penting lagi karena memang sangat tidak terasa. Sekarang mari kita lihat studi kasus penurunan halaman AMP. Ada kemungkinan penggunaan halaman AMP menurun tajam karena sebenarnya ia tidak bisa diandalkan sebagai model bisnis. Meskipun demikian, halaman seperti Washington Post dan Gizmodo, untuk sementara tampak mendapatkan peningkatan yang bagus menggunakan halaman AMP. Akan tetapi jangan lupa, itu adalah halaman berita, bukan halaman tutorial, tekno khusus, dan halaman dengan spesifikasi yang bisa membuat komplikasi kode-kode HTML pada halaman AMP. Sekilas saja, coba perhatikan statistik penurunannya seperti dilansir dari halaman kinsta.com yang menulis seluruh halaman AMP mereka telah drop sebanyak 59%. Di antaranya mungkin sekali oleh faktor-faktor yang sudah kita jelaskan di atas.
Dalam postingan berjudul, Studi Kasus Google AMP, Prospek Penurunan, jika menggunakan halaman AMP 59%, dan cara menonaktifkannya. Hasil studi menemukan, prospek seluler turun 59,09%. Pendaftaran email buletin dari seluler turun 16,67%. Pembuatan akun dari perangkat seluler turun 10,53%. Gambaran di atas berdasarkan beberapa studi kasus yang kami kumpulkan dari beberapa laman independen. Namun bagi kita yang sudah terlanjur menggunakan halaman AMP dan sudah menguasai triks-triksnya, dan juga sudah merasa nyaman, tentu saja masih dapat mempertahankannya. Namun juga jika suatu waktu Anda ingin menonaktifkannya, juga sangat mudah dilakukan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika Anda menyukai topik-topik teknologi, gadget, blogging dan vlogging, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi.